Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfijan, guru IPA di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi IPA Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi pesawat sederhana jenis bidang miring di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Pasaman Barat. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semangat? Walaupun sudah siap, namun semangatnya harus tetap pagi. Ya, siap untuk belajar? Ya, sebelum kita belajar, periksa dulu. Ada sampah di bawah? Ambil. Kalau ada sampah di bawah, ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Ada tempat duduknya yang belum lurus, diluruskan. Sudah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada ketua kelasnya, tolong dipimpin doanya. Said berdoa belas. Terima kasih ketua kelasnya. Mudah-mudahan untuk hari ini kita belajar dengan lancar. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dengan bagus. Dan ada yang tidak hadir? Siapa? Kalian mana? Oke. Oh iya. Sudah berapa hari sakitnya? 1 hari. 2 hari. Mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Ya, kita doakan. Amin. Sebelum pembelajaran kita hari ini, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang usaha. Ada yang masih ingat apa usaha? Gaya yang diberikan pada satu benda sehingga menyebabkan perpindahan benda. Ya, ada yang lain? Ini adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda agar benda itu berpindah tempat. Jadi ini perhatikan. Nah, ini kalau ini Bapak dorong, apakah dikatakan Bapak melakukan usaha? Tidak. Kenapa? Karena benda tersebut tidak berpindah tempat. Apa bedanya? Lemari. Karena lemari tersebut tidak berpindah. Jadi suatu dikatakan ada ketika benda terjadi perubahan posisi. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang bidang miring.
yaitu jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana. Sebelum kita lanjutkan, kita melakukan pre-test. Coba nanti soalnya dijawab dengan cepat. Ya, ini soalnya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini soalnya. Dijawab. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Dijawab. Cepat. Sudah Pak. Di sebaliknya dua. Ya, jangan ragu. Dibaliknya dua. Siapa? Sudah. Sudah. Sekarang kumpul. Sudah. Nah, bagus. Alhamdulillah. Sudah. Pesawat sederhana jenis bidang miring. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan percobaan pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanik. Kamu nanti dapat menganalisis pengaruh tinggi itu terhadap keuntungan mekanisnya. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ada diskusi kelompok dan tanya jawab. Ya, kamu nanti mampu memecahkan masalah terkait dengan keuntungan mekanik bidang miring. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, kamu dapat menyajikan hasil percobaannya tersebut dan memecahkan masalah bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada tangga di situ. Ya, bagaimana tangganya? Tangannya berbelok. Ya, itu desain yang sangat bagus. Belok. Jadi tangga tadi, kalau kamu nanti membuat rumah, apalagi rumahnya bertingkat, itu harus ada punya tangga. Jadi tujuan mempelajari ini, nanti kamu bisa mendesain sebuah tangga. Yang tangga itu kita tidak merasa capek untuk naik ke atas, kemudian desainnya sangat bagus. Nah, lanjut. Sebelum kita lanjutkan materinya, ini kita bagi dulu kelompok. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fokus ke depan. Ya, kalian dulu ya. Perhatikan pada video. Amati. Gimana tuh? Hah? Saya tahu itu di mana? Hah? Belok mana? Iya, belok itu kan? Hah? Belok? 44 di bawahnya apa itu? Hah? Bukan diulang. Di bawah belok itu apa? Apa yang ada di situ? Ada? Danau apa? Danau? Ya, ini naik ini ke atas. Nah,
ada orang yang naik sepeda. Ada orang naik sepeda di situ? Nah, naik sepeda. Jalannya seperti itu. Daerahnya itu datar, perbukitan, pegunungan. Datar saja itu daerahnya? Ya. Gambar apa? Video apa? Apa yang bisa kamu amati dari video tadi? Apa? Jalannya belok. Kalau jalannya berbelok-belok, ya ada tadi. Ini di bawahnya ini kan? Di bawahnya ini kan danau meninjau, naik ke atas. Perbukitan, jalannya berbelok. Tinggikah dari danau meninjau ini di sini? Tinggi. Ya, dengan kondisi seperti ini jalannya di bawah berbelok. Dari situ, kenapa jalan itu dibuat berbelok-belok? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kegiatan kita adalah ya melakukan percobaan tentang bidang memilih. Nanti bisa dijawab permasalahan itu dengan mencobakan bidang memilih. Nah, Bapak bagikan LKPD-nya. Tolong ketuanya dibantu dulu LKPD. Di atas mejanya masing-masing, perhatikan, di atas mejanya masing-masing ada alat peraganya untuk menguji keuntungan mekanis, menghitung keuntungan mekanis dengan ini ada ketinggian masing-masing. Ada 30 cm, ada lambangnya di situ, ada tulisannya 30 cm, ada 20 cm, 10 dan ya. Baca LKPD-nya, kemudian ini dicobakan, ya, dengan petunjuk seperti ini. Ya, bisa dipahami? Nah, isi tabelnya, ya, ini tadi sudah. Nah, sama dibandingkan sebenarnya. Ya. Nah, buat di situ, tuh. Jangan dipegang itunya. Nah, itu tarik. Alat-alat ini Tolong megang ya, tolong megang. Ya, agak sini. Nah. Sekarang ini satu orang melihatnya, berapa besarnya? Ini, nah 1,2, 1,8. Nah, meternya. Ya, kalau itu tadi sudah, kayaknya mana kayak? Nah, itu. Kalau tadi itu sudah, berapa isi tadi? Nah, ya, tapi banyak sama. Nah, ya. Nah, perhatikan teman-teman saya, perhatikan. Baca bukunya dan dikerjakan LKPD-nya. Ya, untuk bisa menjawab mengerjakan LKPD-nya, baca bukunya dan
dan tadi ada tayangan video. Dan berdasarkan itu dijawab oleh KPD-nya. Sebentar lagi kita presentasikan hasil pengamatan. Ya, bisa dipahami? Ada yang paling jelas? Ada? Ya. Nah, silakan lanjutkan bekerja. Tidak ini? Nah, dan ya, WPF-nya dicari. Nah, ini sudah. Ini tadi hasilnya kamu catat ya. Nah, kemudian cari ini WPF. WPF ini nanti berapa? 5 liter semuanya. 5 liter. Kan kalau kilogram 500 gram, kalau itu 5 liter ya. Nah, apa? Nah, silakan. Ah, 50 bagi 14. Bagi kerjanya. 50 bagi 16. 10 bagi 2. Nah, sudah. Nah, ya ini yang begini. Nah, ini. Nah, istilah siap semuanya. Kita presentasikan hasil diskusinya. Halo semuanya, siapa dulu kelompok yang tampil? Kelompok berapa? Nah, ya, aku silakan. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah semakin tinggi ketinggian pada sebuah bidang miring, maka kaya yang dihasilkan akan semakin besar. Dan sebaliknya apabila ketinggian bidang miring semakin rendah, maka hasil yang didapatkan akan semakin rendah. Yang ketiga, mengapa jalan di pegunungan dibuat berbelok-belok? Karena untuk memudahkan bagi pengguna jalan untuk lewat karena tidak mendelahkan seperti jalan yang modelnya lurus. Keempat, apa yang terjadi jika jalan di pegunungan model jalannya lurus? Apabila jalan di pegunungan model jalannya lurus, maka pengguna jalan tersebut akan mudah kelelahan. Dan apabila terjadi kecelakaan pada model jalan yang lurus,
pengendara akan mudah terjatuh atau terguling ke bawah dengan mudah, tetapi apabila model jalan berkelok, maka korban kecelakaan mungkin tidak seperti korban kecelakaan dari model jalan lurus. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, itu dari hasil diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan ditanyakan atau ditanggapi apa yang mereka sampaikan tadi. Silakan, ada pertanyaan? Nah, Kami dari kelompok 3 kurang jelas mengenai alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip Pitagora. nah, kelompok yang lain. Silakan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Bisa di sini. Ya. Bagus. Dengarkan fokus semuanya. Perhatikan teman-teman yang presentasi. Perhatikan, dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pesawat sederhana. Semakin tinggi jalan yang ditempuh mereka, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan. Jalan di pegunungan dibuat berbelok karena supaya jalan menjadi agak landai dari sebelumnya, dan gaya yang diperlukan untuk menuju puncak pegunungan menjadi lebih kecil. Jika jalan di pegunungan model jalannya lurus, karena semakin tinggi jalan yang ditempuh mobil tersebut, maka semakin besar gaya yang digunakan mobil tersebut, sehingga mobil tersebut tidak mampu menanjak lebih tinggi. Bagaimanakah? Apakah teman-teman ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Ada, silakan kelompok Kami 3. dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok supaya jalan menjadi agak landai dari sebelumnya, dan gaya yang diperlukan untuk menuju puncak pegunungan menjadi lebih kecil. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menanyakan apa kesimpulan dari kegiatan di atas. Kesimpulannya tanya. Semakin tinggi jalan yang ditempuh, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekarang kami sudah Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasikan tentang bidang miring atau ketinggian bidang miring. Jalan yang dilalui maka hasilnya yang dilakukan besar, semakin besar. Yang dilakukan dan sebaliknya, semakin rendah jalan yang dilalui maka semakin kecil gaya yang dilakukan atau usaha yang dilakukan. Jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok karena supaya jalan menjadi agak landai dari sebelumnya, dan gaya yang diperlukan untuk menuju puncak pegunungan menjadi lebih kecil. Jika jalan di pegunungan modelnya jalan yang lurus, maka gaya menuju puncak pegunungan menjadi lebih besar. Pengendara akan sulit melewati jalan tersebut. Apakah kelompok lain ingin bertanya tentang Ada pertanyaan? Silakan. kami dari kelompok 3 masih kurang jelas apa kegunaan haji. Haji merupakan pesawat sederhana yang menggunakan 2 bidang miring yang disatukan. Baji biasa digunakan untuk membela suatu bidang, salah satunya kayu. Ada baji bidang yang hendak dibela diam, sementara bidang miringnya dibela naik turun. Alat yang mudah ditemukan yang merupakan jenis baji adalah kapak, pisau, dan bahan. Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada? Ada, silakan. Kelompok
Jalan di pegunungan malah jalan yang lurus. Gaya menuju puncak pegunungan menjadi lebih besar. Pengendara akan sulit melewati jalan tersebut karena jalannya itu yang menanjak. Apakah masih ada kelompok yang lainnya? Kami kelompok 2 menanyakan agar diulangi jalan di pegunungan di Batu. Supaya jalan menjadi agak landai dari sebelumnya dan gaya yang diperlukan untuk menuju puncak pegunungan menjadi lebih kecil. Apakah kelompok 4 ini bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tindakan bidang miring beban yang berat dapat dilanjutkan tindakan ke tempat yang lebih tinggi, sehingga gaya yang kita gunakan lebih kecil jika dibandingkan jika tidak menggunakan bidang miring. Alasan jalan di pegunungan dibuat berbelok-belok agar beban yang berat tidak dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang kita gunakan lebih kecil. Yang terjadi jika jalan di pegunungan model jalannya lurus, beban yang berat akan sulit dipindahkan ke tempat yang tinggi. Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bagaimana dari kelompok lain, apakah kalian sudah mengerti? Jika belum mengerti, silakan ajukan pertanyaan. Kelompok yang ingin bertanya, silakan. Kami dari kelompok ini, jika ingin menanyakan tentang bagaimana nilai keuntungan mekanik dari hasil percobaan pengajian. Ya, nilai keuntungan mekanik. Nilai keuntungan mekanik dari percobaan kami yaitu 4,1, 3,5, 3,2 dan 1,8. Bagaimana dari kelompok tersebut? Apakah kalian sudah paham? Kalau semakin tinggi, maka nilai mekaniknya semakin kecil. Menggunakan bidang miring, beban yang berat dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, sehingga gaya yang kita gunakan lebih kecil jika dibandingkan kita tidak menggunakan bidang miring. Apakah kelompok tersebut sudah mengerti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang pesan sederhana yaitu bidang miring. Ya, dari itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan yang kita lakukan, dari pengamatan video dan dari hasil diskusi, apa yang bisa disimpulkan hari ini? Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, silakan. Dari hasil percobaan yang kami lakukan ada 2. 1. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Dan semakin rendah bidang miringnya, maka semakin kecil gaya yang diperlukan. Ya. 2. Semakin panjang bidang miring, maka semakin kecil gaya yang diperlukan. Dan semakin pendek bidang miring, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Ya, jadi itu. Nah, silakan. Semakin tinggi. Nah, tadi ada penopangnya kan? Ada penopangnya. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Kalau semakin pendek atau semakin rendah, maka semakin kecil gaya yang diperlukan. Nah, kemudian selanjutnya semakin panjang bidang miringnya, maka gayanya semakin panjang gayanya, semakin panjang bidang miringnya, maka gaya yang diperlukan semakin bagus. Nah, ada tentang keuntungan mekanik. Nah, tentang keuntungan mekanik, bagaimana hasil percobaan tadi? Ada, silakan. Semakin
tinggi bidang miring keuntungannya karena semakin kecil, dan semakin rendah bidang miring semakin besar keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sama dengan W per F atau S per H. W per F atau S Per per H. H. W itu apa? Usaha. Usaha. F itu adalah Gaya. kalau menurut S apa? Panjang miring. H adalah tinggi bidang miring. ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Ada. Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang bidang miring. Sekarang Bapak minta pengalaman belajarnya, refleksinya hari ini. Bagaimana setelah kita belajar hari ini dengan menggunakan peralatan, bagaimana hasilnya, bagaimana pemahaman kamu terhadap materi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pengalamannya? Ada, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Ya. Dengan adanya video pembelajaran dengan rasa, sehingga kami lebih mudah memahami dan mengerti tentang pembelajaran. Ya, dengan adanya video tadi, dengan melakukan percobaan, maka semakin mudah memahami materi yang disampaikan. Ada lagi pengalamannya? Bagaimana? Setujukah itu dengan pengalamannya Hasim? Setuju. Ya, ada? Bagaimana lagi? Nah, silakan. Harapan kami untuk berikutnya supaya menggunakan media berbasis IT untuk setiap pembelajaran. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita menggunakan alat peraga, menggunakan media, memanfaatkan IT. Ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Ini sudah selesai, maka Bapak akan memberikan proses. Dijawab dengan waktu 5 menit. Ya, siap? Bagi-bagi ya. Nah, kalau lebih biar itu ada soalnya di depan, jawab dengan baik. Mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya. Dengan waktu 5 menit. Sudah siap, silakan. Sudah siap? Nah, silakan, cepat. Waktunya mau habis. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Nah, silakan dikumpulkan. Kalau sudah siap. Bagaimana pembelajaran kita hari ini tadi? Prosesnya dapat? Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak doakan semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan kedepannya kamu menjadi lebih sukses. Amin. Dan untuk pembelajaran berikutnya, tolong di rumah itu dibaca tentang pesawat sederhana lanjutannya, yaitu tentang kat 2. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.